Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Dewi Yuliana Atmajaya, NIM F1B 118052. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas perencanaan instalasi listrik, penerangan, dan daya. Kita langsung saja. Yang pertama itu pengertian instalasi. Instalasi listrik merupakan suatu rangkaian dari peralatan listrik yang saling berhubungan antar satu dengan yang lain dan berada dalam satu lingkup sistem ketenagalistrikan. Instalasi listrik yang lebih baik adalah instalasi yang aman bagi manusia dan akrab dengan lingkungan sekitarnya. Mengingat bahwa listrik dapat pula membahayakan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka selalu diupayakan agar tenaga listrik yang didistribusikan dapat dilaksanakan secara aman bagi manusia dan peralatan. Yang kemudian handal dalam arti mampu menyalurkan energi listrik dengan baik bagi konsumen. Kemudian yang kedua, standarisasi. Salah satu upaya untuk mendapatkan suatu sistem yang tepat yaitu dengan ditentukannya suatu standarisasi yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dengan masuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan tercapainya standarisasi, maka peralatan listrik dapat dipergunakan dengan baik dan lebih efisien. Kemudian macam-macam instalasi, terdapat dua macam sistem instalasi, yaitu yang pertama, instalasi dalam adalah instalasi yang digunakan untuk pelayanan tenaga listrik yang terpasang di dalam gedung-gedung seperti perumahan yang mendapatkan suplai tenaga listrik dari instalasi jaringan luar. Kemudian yang kedua itu ada instalasi luar, yaitu instalasi listrik yang dipasang di luar bangunan seperti penyalur tenaga listrik dari jaringan distribusi ke konsumen. Kemudian instalasi luar ada dua macam, yaitu jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis penghantar atau kabel instalasi. Ukuran luas penampang penghantar dan jenis penghantar yang dipasang dalam suatu instalasi penerangan maupun instalasi daya ditentukan berdasarkan yang pertama itu kemampuan hantar arus, kemudian jatuh tegangan, kemudian ada temperatur dan sifat lingkungan, kemudian yang keempat itu kekuatan mekanis penghantar, dan yang kelima kemungkinan perluasan. Dalam suatu instalasi, baik instalasi daya maupun instalasi penerangan, digunakan berbagai jenis kabel, antara lain yang pertama itu kabel NYM. Kabel NYM adalah peralatan yang terbuat dari tembaga polos berisolasi PVC yang uratnya 1 hingga 5. Kalau lebih dari 1, urat-uratnya dibelit menjadi 1 dan kemudian diberi lapisan pembungkus. Kemudian untuk pemasangan kabel NYM berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, NYM boleh dipasang langsung menempel pada plesteran atau kayu. Kemudian NYM boleh juga dipasang langsung pada bagian-bagian lain dari ruangan konstruksi, dan NYM tidak boleh dipasang langsung dalam tanah. Kemudian ada kabel NYY. Pada prinsipnya susunan kabel NYY sama dengan susunan kabel NYM. Hanya saja tebal isolasi dan tebal luarnya serta jenis kompon PVC yang digunakan berbeda. Kemudian ada kabel NYF GBY. Penghantar ini adalah jenis penghantar kabel tanah atau termoplastik berperisai yang paling banyak digunakan di Indonesia. Uratnya terdiri dari penghantar tembaga tanpa lapisan timah putih dengan isolasi PVC. Jumlah uratnya kebanyakan 3 atau 4 dan kadang-kadang 2. Urat-uratnya ini dibelit menjadi 1, kemudian diberi lapisan pembungkus inti dari karet atau plastik lunak. Kemudian ada perencanaan dan perhitungan. Kemampuan hantar arus atau KHA. Yang dimaksud dengan kemampuan hantar arus adalah kemampuan dari suatu penghantar untuk mengalirkan nilai arus secara terus-menerus pada kondisi tertentu hingga menimbulkan perubahan suhu yang melebihi ketentuan. Dengan data lain, kemampuan hantar arus maksimum lebih besar atau sama dengan daripada arus maksimum. Kemudian perhitungan arus nominal dapat dirumuskan sebagai berikut. IN sama dengan P per
akar 3 dikali VLL dikali cos pi, di mana IN adalah arus nominal, kemudian P adalah daya aktif, kemudian S adalah daya semu, VL2 line adalah tegangan pasa ke pasa, dan VLN adalah tegangan pasa netral, dan cos P adalah faktor daya. Kemudian ada jatuh tegangan. Yang dimaksud dengan jatuh tegangan atau rugi tegangan adalah tegangan yang hilang pada penghantar saat arus mengalir, atau selisih antara tegangan ujung pengirim dan tegangan ujung penerima. Makin besar arus dan tahanan pada penghantar, maka makin besar pula tegangan yang terjadi. Menurut Puil 1987 pasal 401.12.A.5, susut tegangan antara hubung bagi utama pada setiap titik beban tidak boleh melebihi 5% dari tegangan pada panel hubung bagi utama. Jatuh tegangan penghantar dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan I dikali R, atau R sama dengan Rho dikali L per A, di mana V adalah jatuh tegangan atau tegangan, kemudian I adalah arus beban, kemudian R adalah resistansi penghantar, kemudian Rho adalah resistansi jenis penghantar, dan L adalah panjang lebar penghantar. Dan yang kemudian A adalah luas penampang penghantar. Kemudian ada temperatur. Sekitar penghantar adanya perbedaan temperatur dari suatu tempat juga menyebabkan adanya perbedaan kemampuan hantar arus dari penghantar, di mana untuk temperatur sekitar yang berbeda, maka kemampuan hantar arusnya dipengaruhi oleh faktor koreksi temperatur. Kemudian ada cara penempatan penghantar. Cara penempatan penghantar pada satu instalasi ada beberapa macam. Yang pertama, baik secara berkelompok maupun tunggal, terbungkus ataupun telanjang, yang mana penghantar tersebut dapat dipasang langsung di dalam atau di bawah plesteran atau dalam ruangan bangunan, konstruksi, rangka, tanah, udara, dan sebagainya, asalkan lapisan pelindungnya tidak menjadi rusak karena cara pemasangan, dan jika dipasang dalam beton harus menggunakan pipa instalasi yang memenuhi syarat. Pemasangan penghantar pada pipa instalasi tidak boleh ada sambungan penghantar. Kemudian, penyambungan suatu penghantar harus dilakukan pada kotak sambung atau kotak cabang yang diperuntukkan bagi maksud tersebut. Untuk kabel yang berbentuk pipih, NY, I, FY, tidak boleh dipasang pada bahan yang mudah terbakar. Menumpukan kabel dipasang pada ruangan yang terbuat dari kayu dan hanya boleh terpasang pada ruangan kering dan di bawah plesteran, kecuali di dalam rongga pada loteng dan dinding yang terbuat dari beton, batu, dan bahan lain yang tidak dapat terbakar. Untuk kabel telanjang hanya boleh dipasang dengan menggunakan insulator yang berkonstruksi baik dan tepat, baik dipandang dari segi beban mekanis maupun elektris, kecuali untuk pembumian pada ruang domestik perumahan. Jarak antara penghantar telanjang dan dinding, serta bagian bangunan konstruksi rangka harus sekurang-kurangnya 5 cm. Kemudian ada penerangan dalam ruangan. Suatu penerangan diperlukan oleh manusia untuk mengenali suatu objek secara visual. Pada banyak industri, penerangan mempunyai pengaruh terhadap kualitas produk. Tingkat penerangan, baik yang tinggi, rendah, maupun yang menyilaukan, berpengaruh terhadap kelelahan mata maupun ketegangan syaraf. Untuk memperoleh kualitas penerangan yang optimal, IES atau Illumination Engineering Society menetapkan standar kuat penerangan untuk ruangan. Pada saat merencanakan penerangan dalam ruangan, yang harus diperhatikan pertama kali adalah kuat penerangan, warna cahaya yang diperlukan, dan arah pencahayaan sumber penerangan. Kuat penerangan akan menghasilkan luminasi karena faktor pantulan dinding maupun lantai ruangan. Pancaran cahaya perlu mendapat perhatian pada perencanaan di samping warna yang dihasilkan sumber cahaya. Sumber cahaya adalah satuan penerangan lengkap yang terdiri dari lampu beserta perlengkapannya, baik untuk operasi kelistrikan maupun untuk mengatur distribusi cahaya, memposisikan lampu, melindungi serta menghubungkan lampu pada sumber tegangan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perancangan penerangan di dalam ruangan. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi, jika menjadi pertimbangan ekonomi adalah daya, maka efisiensi
efisiensi lampu yang akan digunakan harus menjadi pertimbangan. Kemudian ada umur lampu. Umur lampu dapat dijadikan pertimbangan penggantian lampu hanya bila ada lampu yang mati dan seberapa ekonomis penggantian secara berkelompok. Kemudian yang C yaitu memperhitungkan arus cahaya minimum yang akan terjadi selama pemakaian. Kemudian ada warna cahaya lampu dan alat bantu yang diperlukan, misalnya armatur pengontrol. Kemudian yang terakhir adalah efek yang mungkin ditimbulkan antara bayangan stroboskopis dan silau. Kemudian sistem penerangan. Tidak selalu cahaya dari suatu sumber cahaya dipancarkan langsung ke suatu objek penerangan atau bidang kerja. Menurut IES, terdapat 5 klasifikasi sistem pancaran cahaya dari sumber cahaya, yaitu yang pertama, penerangan tak langsung. Pada penerangan tak langsung, 90 hingga 100% cahaya dipancarkan ke langit-langit ruangan, sehingga yang dimanfaatkan pada bidang kerja adalah cahaya pantulan. Pancaran cahaya pada penerangan tak langsung dapat pula dipantulkan pada dinding, sehingga cahaya yang sampai pada permukaan bidang kerja adalah cahaya pantulan dari dinding. Kemudian ada penerangan setengah tak langsung. Pada penerangan tak langsung, 60 hingga 90% cahaya diarahkan ke langit-langit. Distribusi cahaya pada penerangan ini mirip dengan distribusi penerangan tak langsung, tetapi lebih efisien dan kuat, penerangannya lebih tinggi. Perbandingan antara sumber cahaya dan sekelilingnya tetap memenuhi syarat, tetapi pada penerangan ini timbul bayangan walaupun tidak jelas. Kemudian ada penerangan menyebar. Pada penerangan difus, distribusi cahaya ke atas dan bawah relatif merata, yaitu sekitar 40 hingga 60%. Perbandingan ini tidak tepat, masing-masing 50%, karena armatur yang berbentuk bola yang digunakan ada kalanya terbuka pada bagian bawah atau atas. Armatur terbuat dari bahan yang tembus cahaya, antara lain kaca embun, fiberglass, dan plastik. Penerangan difus menghasilkan cahaya teduh dengan bayangan lebih jelas dibanding yang dihasilkan dua penerangan yang dihasilkan sebelumnya. Penggunaan penerangan difus antara lain adalah pada tempat ibadah atau masjid. Kemudian ada penerangan setengah langsung. Penerangan secara langsung 60 hingga 90% cahayanya diarahkan ke bidang kerja, selebihnya diarahkan ke langit-langit. Penerangan jenis ini adalah efisien. Pemakaian penerangan setengah langsung antara lain pada kantor, kelas, toko, dan tempat kerja lainnya. Kemudian ada kebutuhan lampu untuk ruangan. Aspek pencahayaan menentukan kebutuhan lampu. Demikian pula teknik instalasi penerangan dan perawatannya. Rekayasa penerangan dan faktor pemakai perlu diperhitungkan agar dapat kualitas penerangan yang memadai. Faktor yang menentukan kualitas penerangan adalah kuat penerangan atau lux, distribusi cahaya, silau seminimal mungkin, dan arah pencahayaan dan tata letak lampu, warna cahaya, dan efek pencahayaan. Standar untuk kuat penerangan pada berbagai ruangan merujuk pada ASI equal spare illumination, yaitu N sama dengan 1,25 dikali E dikali A per V dikali KP, di mana V adalah arus cahaya tiap lampu. Kemudian N adalah efisiensi. Kemudian ada metode perhitungan penerangan. Untuk keperluan penerangan di dalam ruangan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pertama metode perhitungan dengan indeks ruangan dan metode perhitungan dengan daerah ruangan. Metode yang pertama lazim digunakan di negara Nederland, Jerman, dan beberapa negara Eropa, sedangkan metode yang kedua lazim digunakan di Amerika Serikat. Kemudian ada metode indeks ruang. Untuk menentukan kebutuhan sumber penerangan suatu ruangan perlu memperhitungkan indeks bentuk atau indeks yang besarnya indeks ruangan dinyatakan dengan persamaan K sama dengan Pi dikali L per T dikali P plus T. Kemudian ada metode daerah ruang atau zonal cavity. Pada metode ini dibagi menjadi 3 daerah ruang, yaitu daerah ruang langit-langit, daerah ruang kamar, dan daerah ruang lantai. Langkah perhitungannya sebagai berikut.
Yang pertama, daerah ruang langit-langit adalah ruang antara sumber penerangan dengan langit-langit. Daerah ruang lantai adalah ruang antara lantai dengan bidang kerja. Sedangkan daerah ruang kamar adalah ruang antara bidang kerja dengan sumber penerangan. Kemudian, jika panjang, lebar, dan tinggi suatu ruangan diketahui, maka perbandingan ruang atau PR secara umum menggunakan persamaan berikut. PR sama dengan 2,5 dikali luas dinding per luas bidang kerja, sehingga untuk ruangan berbentuk persegi panjang, perbandingan ruang sama dengan 2,5 dikali 2 dikali L dikali P plus L per P dikali L. Kemudian untuk mendapatkan nilai pantulan yang efektif, langit-langit menggunakan tabel koefisien pemakaian berbagai jenis sumber penerangan. Untuk mendapatkan nilai pantulan lantai menggunakan tabel faktor pengalih selain refleksi lantai. Kemudian penerangan pada bangunan publik. Bangunan publik adalah bangunan yang digunakan oleh masyarakat umum seperti hotel, rumah sakit, arena olahraga, dan pusat perbelanjaan. Ruang medis di suatu rumah sakit dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, kategori 1 meliputi ruang fisioterapi, perawatan, hidroterapi, ruang praktik dokter umum, dan gigi. Kemudian kategori 1E meliputi ruang pembedahan kecil, ruang bersalin, bedah rawat jalan, dan pemeriksaan intensif. Kemudian kategori 2E meliputi ruang persiapan bedah, kemudian bedah, pemulihan, bedah gips, dan kateterisasi jantung dan bersalin. Kemudian menentukan jumlah titik lampu dalam sebuah ruangan gedung. Perhitungan daya dipengaruhi beberapa faktor, seperti fungsi ruang untuk menentukan terang lampu, kemudian jenis lampu untuk mempengaruhi banyaknya cahaya yang dipancarkan, dan jumlah armatur atau titik lampu agar distribusi cahaya lebih merata dan sesuai kebutuhan. Daya listrik terpasang tak boleh melebihi angka maksimum yang ditentukan untuk setiap ruangan. Menurut SNI, daya pencahayaan maksimum untuk ruangan kantor atau industri adalah 15 watt per meter kubik. Untuk rumah tak melebihi 10 watt per meter kubik. Kemudian menentukan posisi lampu. Anatomi lampu pijar atau bohlam, kawatnya akan putus setelah sekian ratus kali pemakaian, sekitarnya 3 bulan. Menghitung kebutuhan cahaya dalam ruangan memang tidak mudah. Untuk menentukan secara akurat biasanya dilakukan oleh para profesional di bidang perlampuan. Namun tak ada salahnya jika Anda mengerti sedikit mengenai prinsip penentuan titik lampu. Perhitungan ini gunanya agar lampu yang digunakan jumlahnya pas dengan kebutuhan. Jika kurang atau berlebihan selain boros juga menyebabkan ketidaknyamanan di mata. Contoh berikut menggunakan downlight yang memiliki sudut cahaya 30%. Hitung ketinggian plafon dan tinggi bidang kerja dari atas lantai. Misalnya, tinggi plafon 3 meter dan bidang kerja 80 cm. Yang dimaksud dengan bidang kerja adalah area yang paling banyak digunakan untuk berkegiatan di ruang tersebut. Kemudian untuk menghitung jumlah lampu atau daya listrik, harus cahaya disimbolkan dengan V, satuannya lumen. Rumusnya adalah I dikali watt. Kuat cahaya disimbolkan dengan I, satuannya candela. Rumusnya I sama dengan P per watt dikali watt. Kuat penerangan disimbolkan dengan E, satuannya lux. Rumusannya E sama dengan V dibagi A. A adalah luas bidang kerja. Kemudian untuk mini circuit breaker atau MCB. MCB dalam kerja membatasi arus lebih menggunakan gerakan dwilogam untuk memutus rangkaian. Dwilogam ini akan bekerja dari panas yang diterima oleh karena energi listrik yang timbul. Kemudian ada MCCB, terus ILCB, dan lain-lain. Kemudian ada faktor-faktor refleksi.
Faktor refleksi dan faktor refleksi masing-masing menyatakan bagian yang dipantulkan dari flux cahaya yang diterima oleh dinding dan langit-langit yang mencapai bidang kerja. Pengaruh dinding dan langit-langit pada sistem penerangan langsung jauh lebih kecil daripada pengaruhnya pada sistem penerangan lain. Kemudian ada indeks ruangan, yaitu K sama dengan Pi dikali L per T dikali P plus L. Yang keempat, faktor penyusutan atau diferensiasi. Kemudian ada bidang kerja dan efisiensi dan faktor utility. Perbaikan faktor daya. Semua lampu tabung yang menggunakan balas berupa reaktor atau transformator akan mengakibatkan terjadinya komponen arus tidak berwatt atau disebut daya reaktif dalam rangkaian. Semakin besar daya reaktif yang terjadi mengakibatkan semakin rendahnya faktor daya kos atau lampu. Kemudian ada penataan PHB. PHB harus ditata dan dipasangkan sedemikian rupa sehingga rapi dan teratur. Kemudian ada konstruksi PHB. Konstruksi PHB ada dua jenis, yaitu yang berada di dalam ruangan dan berada di luar ruangan. Syarat PHB untuk pemasangan di dalam ruangan yaitu rangka rumah dan bagian konstruksi PHB tertutup harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, tahan lembab dan kokoh. Kemudian ada PHB tertutup pasangan dalam harus dibuat dengan konstruksi yang diperkuat sehingga tahan terhadap gangguan mekanis. Kemudian ada elektroda pentanahan. Untuk menentukan diameter elektroda pentanahan dapat dihitung Pi dikali 2 dikali Pi dikali L dikali ln Pi kali 1 per D. Kemudian ada tugas yaitu pada rumah tingkat 2, contohnya yaitu perhitungan iluminasi pada ruang kerja. Yang pertama, panjangnya itu ada 5 meter, kemudian ada lebar 3 meter, kemudian tinggi 2,8 dan tinggi bidang kerja yaitu tinggi dikurangi 1 meter sama dengan 1,8 meter. Kemudian ada luas 15 meter persegi, terus menggunakan 2 lampu pijar, kemudian flux lampu yaitu 2 dikali 500 lumen, standar penguat pada tabel 1 yaitu 500 lux. Faktor refleksi dengan mengacu pada tabel 2. Faktor refleksi dinding yaitu 0,5. Kemudian ada faktor refleksi langit-langit 0,5. Kemudian ada faktor refleksi lantai 0,1 dan faktor diffraksi 0,9. Faktor-faktor refleksi berdasarkan warna dinding dan langit-langit ruangan yaitu yang pertama ada warna putih dan warna sangat muda yaitu 0,7. Kemudian ada warna muda nilainya 0,5 dan warna sedang nilainya 0,3. Kemudian yang terakhir ada warna gelap yaitu bernilai 0,1. Menggunakan kipas warna dengan faktor-faktor refleksinya ditentukan RF atau refleksi plafon, kemudian ada RW sama dengan refleksi dinding dan RM refleksi bidang kerja. Kemudian yang terakhir RF bernilai 0,7, kemudian RW 0,5 dan RM 0,3. Menentukan indeks bentuknya. Karena lampunya dipasang pada langit-langit dan bidang kerjanya berada kira-kira 1 meter di atas lantai, maka ketinggian yaitu 2,8 dikurangi 1 sama dengan 1,8 meter. Kemudian ada indeksnya yaitu nilainya 1,4. Kemudian kita menentukan efisiensi penerangan dengan nilai K, RP, dan RW dan RM seperti untuk K sama dengan 1 efisiensi sama dengan 0,53 dan untuk K 1,2 efisiensi sama dengan 0,58. Untuk efisiensi K sama dengan 1,05 ditentukan dengan interpolasi yaitu efisiensi sama dengan 0,53 ditambah 1,0,5 dikurangi 1 per 1,2 dikurangi 1 dikali 0,58 min 0,5 sama dengan 0,5. Jadi efisiensi armaturnya sama dengan 25%. Kemudian ada flux cahaya yang diperlukan.
kita mendapatkan nilai armatur sebesar 1000 lumen. Kemudian ada jumlah lampu, kita mendapatkan jumlah titik lampunya ada 4. Kemudian ada konfigurasi lampu, bisa dilihat. Kemudian ada kebutuhan daya total yang pada ruang keluarga yaitu 200 watt. Kemudian kepadatan dayanya sebesar 13,33 watt. Kemudian untuk perhitungannya kita dapat melihat yaitu hasil perhitungan penerangan dalam ruang kerja. Jenis lampu luasnya 15, kemudian pada ruang tidur 6 meter, kemudian ruang tamu 5 meter, dapur 6 meter, dan toilet 3 meter, dan koridor 10 meter dengan menggunakan 2 lampu pijar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.